Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Kita melanjutkan kembali ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa nusammi ahla qiblatina muslimin mu'minin. Dan kita menamai orang-orang yang berkiblat dengan kiblat kita, mereka kita namai sebagai muslimin mu'minin. Ya, orang-orang Islam dan orang-orang beriman. Madamu, selama mereka bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin. Selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengakui ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahu bi kulli ma qalahu wa akhbar musaddiqin. Dan dia membenarkan segala yang diucapkan dan dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka kita sebut sebagai orang-orang beriman, kita sebut mereka sebagai kaum muslimin. Itu kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita baca syarah atau penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, hadzal kalam min Abi Ja'far At-Tahawi rahimahullah yatadamman masaila wa umuran muhimmah. Ucapan Imam At-Tahawi ini terkandung di dalamnya perkara-perkara yang sangat penting. Azkuru ma tayassara bi rahmatillahi ta'ala. Dan aku akan sebutkan beberapa masalah-masalah penting tersebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma aslu kalamihi wa anna ahlal qiblah yusammuna muslimin. Adapun tadi dikatakan bahwa orang yang berkiblat dengan kiblat kita disebut sebagai kaum muslimin, maka dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwal muslim. Barang siapa yang sholat dengan sholat kita, berkiblat dengan kiblat kita, dan memakan sesembelihan kita, maka dia adalah seorang muslim. Ya, di situ disebutkan yang berkiblat dengan kiblat kita. Fahadzal hadits wa amsaluhu aslun fi hadzal bab. Maka hadis tadi dan yang semisal dengannya
Itu yang dijadikan landasan oleh Imam At-Tahawi di dalam bab ini. Kama rawas Syaikhan min hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagaimana juga Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka mengerjakan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, maka terjaga dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya. Apa maksudnya kecuali dengan haknya? Jadi sepanjang mereka muslim maka haram ditumpahkan darahnya kecuali dengan hak. Apa maksudnya kecuali dengan hak? Ya, seperti hukuman-hukuman dalam Islam. Dia dikisos, meskipun dia muslim, maka dia dikisos atau dia dirajam dan seterusnya. Wa hisabuhum 'alallahi azza wa jalla, dan hisabnya nanti, hitung-hitungannya nanti di sisi Allah azza wa jalla. Yang penting kita menghukumi apanya? Zahirnya. Nanti akan ada penjelasan bahwasanya kita Ahlus Sunnah menghukumi kaum muslimin sesuai dengan zahirnya. Adapun batinnya kita serahkan kepada Allah azza wa jalla. Fa haditsu Ibni Umar yaltaqi ma'a hadithi Anas fi anna an-nasa yu'amaluna bi dhawahirihim. Hadis Ibnu Umar tadi dan juga hadis yang sebelumnya dari Anas bin Malik itu kalau digabungkan maka diambil kesimpulan bahwa manusia itu dihukumi sesuai dengan zahir mereka. Faman adharal islama amalnahu muamalatal Islam. Barang siapa yang menampakkan keislamannya, maka kita berinteraksi dengan dia dengan kita berinteraksi dengan dia, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Ila ghairi dzalika minal adillah wa yata'allaqu bihadza masail. Al-mas'alatul ula, berkaitan dengan bab ini maka ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, annal insan yu'amal bi dhahirihi, bahwasanya manusia itu dihukumi sesuai dengan zahirnya. Kita berinteraksi dengan seseorang sesuai dengan zahirnya dia. Faman adharal Islam umila bi dhahirihi. Barang siapa yang menampakkan keislaman, maka dia dihukumi sesuai dengan zahirnya itu. Ya, wa yadullu lidzalika haditsu Anas wa Ibnu Umar al-mutaqaddim. Dan yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Anas bin Malik tadi dan juga hadis dari Ibnu Umar yang kita baca tadi. Wa yadullu alaihi ta'amul an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al munafiqin. Dan yang menjadi dalil juga adalah bagaimana interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik itu definisinya adalah yubtinul kufra wa yudhirul Islam. Mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Yang disembunyikan kekufurannya, yang ditampakkan keislamannya. Fa innahu amalahum bi dhahiri halihim. Tapi Nabi SAW tetap menganggap mereka, maksudnya berinteraksi dengan mereka seperti keumuman kaum muslimin. Meskipun Nabi tahu bahwasanya dia ini adalah orang munafik. Ya, tapi Nabi SAW menghukumi dalam artian di dunia ini beliau berinteraksi dengan mereka seperti orang-orang muslim pada umumnya. Faidan yu'amalu kullu ahadin bihasabi dhahirihi, maka semua orang dihukumi berdasarkan zahirnya.
Bal fi kalami Ibnu Taimiyah rahimahullah ma yadullu 'alal ijma' fi dzalik kama sayati dzikruhu fi mas'alatin insyaallah taala. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahkan menukil ijma', kesepakatan para ulama bahwa seorang itu dihukumi berdasarkan yang nampak, ya, berdasarkan zahirnya. Maka jangan menyalahkan kalau kita menghukumi berdasarkan zahir. Seperti misalnya ada seseorang yang dia itu zahirnya itu seperti orang-orang kafir. Tidak ada tanda keislaman kepada dia. Maka jangan salahkan kalau kita tidak menganggap dia sebagai muslim. Karena dari mana kita tahu kalau dia muslim? Kalau dilihat dari penampilannya saja, kelakuannya, kita tidak mendapati dia ada di masjid misalnya. Dari mana kita tahu kalau dia muslim? Maka kita tidak menghukumi dia sebagai muslim kecuali dengan yang zahir. Ya, kalau nampak bagi kita dia seorang muslim, maka dia muslim. Demikian juga yang zahirnya itu seperti orang-orang fasik. Ya, entah itu tatoan, tindian, gondrong, apalagi. Tatoan, ya tindian, gondrong, celana suwek-suwek misalnya. Ya jangan salahkan kalau kita menghukumi dia seperti orang fasik. Ya sesuai dengan zahirnya. Jangan mengatakan don't judge a book by its cover. Ya jangan engkau menghukumi seseorang dari covernya. Loh iya, kalau batinnya kita nggak tahu. Batin urusan siapa? Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menghukumi zahirnya dia. Zahirnya yang nampak dia itu seperti orang fasik. Ya, penampilan seperti penampilannya orang-orang fasik, kelakuannya juga seperti kelakuan orang-orang fasik. Maka jangan salahkan kita kalau kita menganggap menghukumi dia orang fasik seperti orang fasik, sehingga kita nggak mau bergaul dengan dia, atau kita nggak mau mungkin mempekerjakan dia, bermuamalah duniawi dengan dia, karena dilihat dari zahirnya saja sudah apa? Seperti orang fasik. Mungkin dia jujur, bisa jadi nggak? Bisa jadi dia jujur. Justru mungkin yang penampilannya Masya Allah sunnah, jenggotan, cingkrang, ya kan? Justru muamalahnya apa? Naudzubillah, kalau berinteraksi duniawi sama dia, utang nggak bayar, bujuan. Bisa jadi, tapi itu kan perkara yang apa? Batin. Itu perkara yang batin. Kita nggak nampak di situ. Baru nampak ketika kalau kita berinteraksi dengan dia. Tapi secara zahirnya kita hanya menghukumi lewat zahir tadi. Kemudian masalah yang kedua, fi hadainil haditsain wa amsalihima raddun ala jama'ati tawaqquf wat tabayyun. Pada dua hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Anas dan hadis Ibnu Umar, ada bantahan kepada kelompok tawakuf dan tabayyun. Apa maksudnya kelompok tawakuf dan tawakuf? Artinya yang berhenti, tidak mau menghukumi. Ya, tabayyun juga gitu. Sampai nampak. Ya, jadi ngenteni dhisik. Sampai nampak, yakin, baru dihukumi. Wa humul ladzina la yusalluna khalfa ayyi ahadin hatta yathbuta lahum annahu muslim. Mereka ini orang-orang yang nggak mau sholat di belakang siapapun sampai betul-betul dipastikan bahwasanya dia ini seorang muslim. Nggak cukup cuma zahirnya saja. Harus betul-betul dipastikan sampai diketahui batinnya kalau dia itu muslim. Waqad haka Ibnu Taimiyah al-ijma'a ala khilafi dzalik. Padahal para ulama sebagaimana dinukil kesepakatan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, menukil kesepakatan bahwa para ulama berbeda dengan keyakinan mereka. Wa annan nas yu'amaluna bi dhawahirihim. Yang ada para ulama menghukumi manusia sesuai dengan zahirnya. Nggak perlu diteliti lebih dalam, nggak perlu sampai di cross check sampai batin-batinnya. Ya baru diputuskan kalau dia itu muslim. Nggak, zahirnya muslim ya sudah muslim. Wa hadzal ijma' alladhi hakahu Ibnu Taimiyah kama fi majmu'il fatawa yustafadu minhu fil mas'alati sabiqah wa mimma yuraddu bihi ala jama'ati tawaqquf wat tabayyun yuraddu alaihim bi hadithi Anas wa ibn Umar al-mutaqaddim wa ma kana fi ma'nahuma.
Tapi intinya ini adalah bantahan kepada kelompok tawakuf yang tidak mau menghukumi dia muslim atau kafir sampai betul-betul dia tabayun, tasabut, sampai di cross check, yakin, baru dia hukumi muslim. Kalau cuman sekedar zahirnya, dia nggak percaya. Kemudian masalah yang ketiga, ahlul bid'ah, muslimun. Ahlul bid'ah itu kaum muslimin. Ya, ahlul bid'ah itu kaum muslimin. Li'annahum qad adharul Islam, karena mereka menampakkan sebagai muslim, ya, sebagai kaum muslimin. Wal bid'atu la taqtadit takfir lakin taqtadit tabdi'. Sedangkan bid'ahnya itu tidak mengharuskan takfir. Kebid'ahan itu tidak menjadikan pelakunya kafir, akan tetapi menjadikan pelakunya keluar dari ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah. Wa farqun bainat tabdi' wa takfir. Maka dibedakan antara tabdi', vonis bid'ah dengan vonis takfir. Ini dua hal yang berbeda. Wa dalilu ala hadza amran. Dalil tentang hal ini ada dua. Al-amrul awal, yang pertama, annahu la dalila ala takfiri ahlil bid'ah. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ahlul bid'ah itu hukumnya kafir. Wal aslu fi man nataqa bisyahadatain annahu muslim. Dan secara asal orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat maka dia muslim. Wa alla yukaffar illa bidalilin syar'i. Dan gak boleh orang itu dikafirkan yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu kecuali apabila ada dalil yang syar'i yang menunjukkan kalau dia itu kafir. Wala dalila ala takfiri ahlil bid'ah. Namun sekedar bid'ah maka itu tidak menunjukkan kalau dia kafir. Ya, kau kenapa kau nggak mau sholat di belakang fulan? Iya, soalnya fulan itu ahlul bid'ah. Karena dia mengamalkan misalnya amalan-amalan bid'ah. Seperti apa? Ya mungkin maulid Nabi. Ya, nanti bulan Rajab ini Isra Mi'ratan. Ya, anak nggak mau sholat di belakang dia. Kenapa? Ya dia itu orang kafir. Ya karena dia itu pelaku bid'ah. Maka kita katakan bahwa bid'ah yang dia lakukan itu tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Sehingga engkau sholat di belakangnya itu sah. Dengan kesepakatan para ulama. Sholat di belakang ahlul bid'ah itu sah. Dengan syarat yang pertama, selama bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Seperti bid'ahnya Syiah Rafidhah misalnya. Atau bid'ahnya Jahmiyah misalnya. Ya, atau bid'ahnya liberal misalnya. Ya, kemudian yang kedua, selama bid'ahnya itu bukan dalam perkara sholat yang dia lakukan. Ya, mungkin dia sholat nambah-nambahi. Ya, makanya seperti ini ya, sholatnya juga batal. Ya, kemudian yang ketiga, tetap lebih afdol sholat di belakang ahlus sunnah. Dan itu yang berjalan di tengah para sahabat. Di antaranya ketika zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Utsman dikepung oleh pasukan pemberontak selama 40 hari. Maka Utsman tertahan, tidak boleh melaksanakan sholat di masjid. Dan yang menjadi imam di masjid dari kelompok mereka, dari orang-orang Khawarij itu. Ya, maka sebagian sahabat bertanya kepada Utsman, apakah boleh kami sholat di belakang mereka? Maka Utsman mengatakan, as-sholah ahsanu ma ya'malun nas. Salat adalah amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang. Fa idza ahsanu fa ahsin ma'ahum. Kalau mereka berbuat baik, maka ikutlah berbuat baik sama mereka. Wa in asa'u fajtanib isa'atahum. Tapi kalau mereka berbuat buruk, maka jauhkan dirimu dari keburukan mereka. Utsman bin Affan mempersilahkan sholat di belakang Khawarij yang merupakan ahlul bid'ah. Ya. Bahkan barang siapa yang meyakini tidak sahnya sholat di belakang ahlul bid'ah, itu juga ahlul bid'ah. Ngerti ya? Yang meyakini tidak sahnya sholat di belakang ahlul bid'ah, maka ini juga pendapat yang bid'ah. Ya, maka kalau bid'ahnya itu bukan yang mukaffirah, sah sholat di belakang ahlul bid'ah. Al-amru tsani annahu thabata inda Ahmad wa Abi Dawud min hadits Muawiyah ibni Abi Sufyan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Dalil yang menunjukkan bahwa ahlul bid'ah itu bukan kafir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ala inna man kana qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah." Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab, mereka itu berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73. Adapun umat ini terpecah menjadi 73. Thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. 72 di neraka dan 1 yang di surga, dan itu adalah al-jamaah. Kata beliau, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, annal ulama mujmi'una ala anna hadhil firaq kulluha laisu kuffara. Hadis tadi di mana Nabi mengatakan bahwa umat Islam terbagi 73, para ulama sepakat bahwa 73 ini bukanlah orang kafir. Ya, 73 tadi itu bukan kafir. Sepakat para ulama. Fal ulama mujmi'un ala anna hadhil firaq ats-tsalath was-sab'in laisu kuffaran. Falau kanatil bid'ah mukaffiratan lakanu jami'an kuffara. Fahum mujmi'un ala annahum laisu jami'an kuffara wa in kanu ala khata'. Jadi 72 di neraka, 1 di surga. Maka yang 72 ini mereka bukan kafir, mereka muslim namun mereka jatuh dalam kekeliruan. Yang mana kekeliruan ini itu terancam dengan neraka. Sehingga mereka tidak dikatakan kafir meskipun mereka keliru, terancam neraka, dan nerakanya ini tidak kekal. Nah, kenapa demikian? Kenapa nggak dikafirkan? Karena orang kafir sudah disebutkan di teks hadis sebelumnya. Kan Nabi mengatakan bahwa umat-umat sebelum kalian, yakni orang-orang kafir, terpecah belah. Ya, Yahudi 71, Nasoro 72 tuh. Yang kafir sudah disebutkan. Nah, yang terpecah menjadi 73 berarti mereka masih lingkupnya muslim. Ya, mereka lingkupnya masih muslim. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat. Hadithu Anas wa hadithu Ibni Umar wa ma kana fi ma'nahuma yadullu ala aslin azim inda ahli sunnah. Waqad karrara dzikrahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi mawadhi' min majmu'il fatawa wa minha al-mujallad as-sabi' anna hunaka farqan baina ahkamid dunya wa ahkamil akhirah. Hadis tadi ada yang ngerokok lagi. Mabur. Hah? Dari luar apa dari masjid? Bukan di masjid ya. Taib. Hadis Anas dan hadis Ibnu Umar yang kita bahas tadi itu menunjukkan sebuah usul, ya, sebuah prinsip yang sangat besar bagi ahlus sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-7. Apa itu prinsip besarnya? Bahwa ada perbedaan antara hukuman dunia dengan hukum akhirat. Ya, dibedakan antara hukum dunia dengan hukum akhirat. Fa fid dunya tu'amal man adharal Islam bil Islam. Di dunia, ya, di dunia kita menghukumi siapapun yang zahirnya muslim, kita hukumi dia sebagai muslim. Wa in kana qad yakunu fil akhirati kafiran wa khalidan finnar. Meskipun tidak menutup kemungkinan orang yang kita hukumi muslim di dunia ini nanti ketika dia akhirat justru dia ini kafir, kekal di neraka. Keliru enggak kita ini? Nanti maksudnya. Jadi gini misalnya, antum punya teman antum ini muslim, soleh luar biasa, salafi luar biasa, ahlus sunnah. Ya, antum hukumi dia apa? Muslim atau kafir? Muslim, jelas zahirnya muslim. Ternyata ketika di akhirat justru dia ini digolongkan
ke dalam golongan orang-orang kafir. Dan dia dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, antum dosa enggak, keliru enggak? Karena telah keliru menghukumi di dunia muslim. Enggak keliru. Enggak keliru antum. Iya, sudah benar karena yang dihukumi berdasarkan apa? Zahir. Enggak salah. Kama huwa halul munafiqin, sebagaimana kondisinya orang-orang munafik. Fa idzan hadza aslun yanbaghi an yu'tana bihi. Ini prinsip Ahlus Sunnah yang wajib untuk diperhatikan. Nah, karena kita dapati ada sebagian orang yang dohirnya jelas-jelas Islam, tapi dicurigai sebagai munafik, dicurigai sebagai orang kafir. Dengan kecurigaan-kecurigaan yang katanya ya, tidak ada kepastian. Kemudian ada kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah yakin tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Ya, sesuatu yang sudah yakin itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Contoh, misalnya ada seorang muslim, dohirnya muslim, dan kita yakin dia ini adalah seorang muslim. Karena mungkin dari keluarganya muslim semuanya, dia kita dapati juga sholat, dan seterusnya dari ciri-ciri orang muslim. Kemudian ada berita, orang-orang bilang, fulan ini ternyata dia itu pura-pura tok masuk Islam. Dia itu cuma pura-pura saja masuk Islam. Kenapa? Iya, karena dia itu supaya bisa mendapatkan simpati dari kaum muslimin. Soalnya kurung-kurung udah katanya nyala. Misalnya, karena dilihat daerah pemilihannya itu banyak orang Islam, maka dia menampakkan keislamannya. Ini sesuatu yang yakin atau syak? Berita ini yakin. Berita ini loh. Antum dapat berita kalau dia ini bukan muslim, dia ini kafir. Ini berita yang syak atau yakin? Syak dong. Gimana antum bisa membenarkan itu? Ini sesuatu mungkin benar, mungkin enggak. Berarti apa? Syak. Nah, yang syak ini nggak bisa mengalahkan yang sudah yakin. Apa yang sudah yakin? Dia seorang muslim. Itu yang sudah yakin. Nah, yang yakin kalau dia muslim, keyakinan kita terhadap dia kalau dia muslim, ini baru bisa hilang dengan sesuatu yang meyakinkan juga. Apa itu? Takon langsung nang wonge. Iya dah, temenan dah kon iki duduk muslim. Iya. Saya ini cuma pura-pura Islam saja. Sudah, ini berarti meyakinkan. Ya. Tapi kalau cuman sekarang apalagi foto, video, ya dengan teknologi apa sekarang? AI. Ya, bukan sesuatu yang yakin, tapi itu sesuatu yang syak. Ya, karena Allah mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Untuk kita tasabbut, meyakinkan kalau dia ini bukan seorang muslim, maka perlu ditanyakan kepada dia. Ya, tapi kalau kita pun nggak tanya kepada dia dan kita menghukumi, biarkan menghukumi dia sesuai dengan zahirnya, ya sudah, dihukumi sebagai muslim. Permasalahan seperti ini penting karena kita pernah menangani ada sebuah lembaga yang mengeluarkan sertifikat mu'alaf. Ya, dia ada lembaga yang memang dia itu bisa mengeluarkan sertifikat mu'alaf, kemudian untuk dilanjutkan ke pengurusan apa? Ya identitas lah pokoknya, untuk ke KUA atau buat nikah, ya KTP, atau untuk keperluan pokoknya gitu-gitulah, administrasi, keperluan administrasi. Nah, orang ini ketika mau masuk Islam, ketika dia sudah bersyahadat, dicurigai. Kenapa? Ini jangan-jangan masuk Islam karena mau menikah. Karena memang dia menyebutkan, saya ini untuk mengurus sertifikat ini untuk keperluan administrasi pernikahan misalnya. Maka gak mau dikeluarkan sama lembaga ini. Takut apa? Dimanfaatkan saja. Maka kita jawab, kalau memang dohirnya sudah Islam, ya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita hukumi dia sebagai apa? Muslim. Meskipun dia ternyata pura-pura, katakanlah betul dia pura-pura. Nanti ketika sudah dapat
sertifikat, kemudian dia menikah dengan istrinya, kemudian istrinya dibawa ke negaranya, murtad lagi dia, balik lagi ke agamanya, menampakkan agama. Kita yang mengeluarkan sertifikasi tadi, salah atau tidak? Tidak. Bilang nggak salah antum, yang penting antum sudah menghukumi zahirnya sebagai muslim. Kecuali kalau dia sendiri mengaku, ya saya cuman buat keperluan administrasi saja, tapi saya nggak benar-benar masuk Islam. Oh iya, kata tokno ambil aku sertifikatmu. Tapi kalau dia betul menyatakan bahwa saya adalah seorang muslim, saya bersyahadat, betapapun dia pura-puranya, kita keluarkan sertifikatnya untuk segera diuruskan misalnya. Oh ini jangan ini, soalnya nanti buat cuman pingin dapat bagian waris tok. Nah, karena orang kafir nggak dapat bagian waris, maka dia mu'alaf masuk Islam karena bapaknya baru mati, CE oleh apa? CE oleh warisan misalnya. Ya. Ada memang kasus seperti itu, banyak, iya. Tapi tetap yang mengeluarkan sertifikat tadi itu tidak dihukumi salah, tidak dihukumi keliru meskipun kecolongan. Ya, yang penting zahirnya sudah muslim. Walamma sa'alat Aisyatu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil jaishil ladzi yukhsaf, qalat yukhsaf bi awwalihim wa akhirihim wa bi aswaqihim wa biman laysa minhum, qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma qala thumma yub'atsuna ala niyatihim, fa idzan hunaka farqun baina ahkamid dunya wa ahkamil akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sekelompok orang yang mereka ini dibenamkan dari awalnya sampai akhirnya. Kemudian ketika mereka dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Tuh, mereka nanti dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Jadi nanti baru ketahuannya di mana? Di akhirat. Maka kita yang menghukumi sesuai zahirnya itu tidak salah. Kita hukumi sebagai muslim sesuai zahirnya. Meskipun nanti di akhirat dia ini kafir. Wa mimma yatafarra ala hadha anna ahlal fatra fid dunya kuffar wa yadullu ala dzalika adillah. Pembahasan cabang dari ini bahwa ahlul fatrah itu mereka adalah orang-orang kafir. Ya, fid dunya kuffar. Ahlul fatrah ini adalah orang yang berada di masa kekosongan Nabi. Terhitung sejak diangkatnya Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka mereka ini hukum dunianya dihukumi sebagai kafir secara umum. Meskipun ada yang muslim, yaitu yang tetap berpegang dengan syariat Nabi terakhirnya. Seperti Waraqah bin Naufal, ya kan? Masih berpegang dengan syariat nabinya yang terakhir. Atau seperti Bahiro, ya masih berpegang dengan syariat nabi yang terakhir. Wa yadullu ala dzalika adillah. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, yang pertama al-ijma'. Hakal ijma' Asy-Syaikh Ishaq bin Abdurrahman ibn Hasan rahimahullahu taala. Wa yadullu alaihi kalamu ahli al-'ilm. Dalil yang pertama adalah ijma'. Dalil yang kedua, annar rajula la yakunu musliman illa idza talaffadha bi kalimatit tauhid. Seorang itu dikatakan muslim apabila dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa hum lam yatalaffadhu bi kalimatit tauhid. Sedangkan ahlul fatrah secara umum mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ad-dalilu tsalits atau kalimat tauhid ya. Ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, karena Muhammad Rasulullah Nabi belum diutus. Ad-dalilu tsalits, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang dari musyrikin datang kepadamu wahai Muhammad untuk meminta jaminan perlindungan, maka berilah jaminan perlindungan sampai dia mendengar kalamullah. Apa kalamullah di sini? Al-Quran. Perhatikan ini pendalilannya. Sammahu musyrikan qabla ayyasma'a kalamullah. Orang ini sudah disebut musyrik padahal belum mendengar kalamullah. Berarti menunjukkan bahwasanya
orang yang belum mendengar kalamullah, dia dihukumi di dunia musyrik, kafir dohirnya. Contoh gini, ahlul fatrah kalau mungkin zaman sekarang contohnya itu gini. Orang yang belum diutus kepadanya utusan. Kalau zaman sekarang itu yang masih hidup primitif. Di mana? Amazon. Gak tersentuh sama sekali. Gak ada ustadz yang ke sana mungkin menyampaikan Islam, atau mereka terputus dari dunia luar sehingga mereka nggak pernah sama sekali tersentuh dengan dakwah. Di mana itu? Wallahu alam ya. Karena pernah dengar itu ada pulau di dekat daerah India itu. Nah, pulaunya itu terpencil dan mereka itu terputus koneksinya dari dunia luar dan barbar orangnya. Penduduknya di sana itu barbar. Setiap kali ada kapal yang singgah ke sana dibunuh orang-orangnya itu. Ya, sehingga pulau itu terisolasi. Taib. Maka orang seperti ini antum hukumi penduduk pulau itu, Pulau Sentinel namanya. Ya, Pulau Sentinel. Antum hukumi suku di situ orang apa? Muslim atau kafir? Muslim. Musyrik. Kafir sama ya, musyrik kafir. Loh, mereka antum hukumi kafir belum sampai dakwah kepada mereka kok. Kok sudah antum kafirkan mereka? Sedangkan Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, dan kami tidak akan menyiksa sampai kami utus kepada mereka rasul. Ya Pak, antum hukumi mereka muslim atau kafir? Karena al-qismah tsunaiyah. Manusia itu cuma ada dua golongan, imma muslim wa imma kafir. Ya, nggak ada seperti keyakinannya Mu'tazilah, manzilatun bainal manzilatain, nggak ada. Yang ada muslim atau kafir. Nah, antum hukumi suku Sentinel ini apa? Kafir. Kenapa kok kafir? Secara apa mereka? Dihukumi secara apa? Zahirnya. Justru yang mengatakan mereka muslim hanya gara-gara belum diutus kepada mereka orang yang membawa Islam, sehingga mereka tetap dihukumi muslim. Maka kita tanya kepada mereka, loh, kok bisa kau menghukumi mereka muslim sedangkan mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, sedangkan mereka tidak melaksanakan syariat Islam? Kok bisa kalian hukumi mereka sebagai muslim? Iya, tapi mereka kan belum pernah mendengar Al-Quran. Kok bisa antum kafirkan? Kata mereka gitu. Mereka kan belum tersentuh dakwah. Kenapa antum kafirkan? Allah sendiri mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrik, Allah sudah menghukumi mereka musyrik padahal belum pernah mendengar Al-Quran. Lindungi dia supaya dia bisa mendengar Al-Quran. Loh, iki durung krungu Quran mesti disebut apa sama Allah? Musyrik, kafir. Faidan ahlul fatra kuffar wa musyrikun. Maka orang-orang yang belum tersentuh dakwah, maka mereka ini kafir, musyrik. Fi ahkami, dalam hukum dunia. Itu perlu dicatat, dalam hukum dunia. Lakinnahum fi ahkamil akhirah ala asahi aqwali ahlil ilm yumtahanun. Nanti ketika di akhirat, hukuman akhirat, maka mereka menurut pendapat yang lebih kuat, mereka ini kelak akan diuji. Ya, orang-orang yang belum tersentuh dakwah ini, kelak di akhirat mereka akan diuji. Wa huwa alladhi dhahaba ilaihi jama'ah minas sahabah kabni Abbasin wa ghairihi. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh para sahabat seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya. Wakhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql wa kama fi Majmu'il Fatawa. Wa yadullu alaihi hadithu Abi Hurairah alladhi rawahu Ahmad wa ghairu anna arba'ata yahtajjuna 'ala Allahi yaumal qiyamah wa dzakara minhum rajulun min ahlil fatrah fa idzan hum fi ahkamil akhirah yumtahanun wa yukhtabarun
fatuqadu lahum nar kama fi hadithi Abi Hurairah al-mutaqaddim fa in dakhaluha kanat alim bardan wa salaman. Ya, alaihim mestinya ini. Kanat alaihim bardan wa salaman. Fa in lam yadkhuluha suhibu wa jurru ilan nar. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya mereka pada hari kiamat dari ahlul fatrah, orang yang belum tersentuh dakwah, akan diuji. Bagaimana ujiannya? Akan dinyalakan kepada mereka api. Apabila mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam api itu, dan mereka mau masuk ke dalam api, maka apinya itu dingin dan menyelamatkan mereka. Namun kalau mereka menolak masuk ke dalam api, maka mereka diseret dan dijebloskan beneran ke dalam api. Itu ujian pada hari kiamat kelak, apakah dia masuk surga atau neraka. Tapi dalam hukuman dunia, mereka kita hukumi sebagai kufar, dihukumi sebagai kafir. Kemudian masalah yang kelima, ma taqaddama dzikruhu fi hadithi Anas mastaqbala qiblatana wa shalla salatana wa akala dhabihatana fahuwal muslim. Hadis Anas yang tadi kita baca, barang siapa yang sholat dengan sholat kita, menghadap ke kiblat kita dan memakan sesembelihan kita, maka dia muslim. Fi hadzal hadis al aslu an yu'amala bil-dhahir ma lam yaqa fi ma yukhalifu hadzal asl. Hadis ini secara asal tadi seperti yang kita sampaikan, bahwa kita menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya, sepanjang tidak menyelisihi. Apa maksudnya? Bi an yaqa'a fi naqidin min nawaqidil Islam, selama dia tidak jatuh dalam pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Fa idza waqa'a fi naqidin min nawaqidil Islam, kalau dia terjatuh dalam satu saja pembatal dari pembatal-pembatal Islam, faqad adharul kufra, maka berubah, dia bukan dohirnya bukan muslim lagi, tapi dohirnya dia sudah kafir karena dia jatuh dalam pembatal keislaman. Fayu'amal bidhahirihi, maka kita hukumi dia sebagai kafir. Wa yu'akkidu hadza haditsu Ibni Umar al-mutaqaddim. Qal illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Dan lebih ditekankan pernyataan kita ini oleh hadis Ibnu Umar yang sudah kita lewati, yaitu sepanjang dia muslim maka haram darahnya ditumpahkan, hartanya juga terjaga, kecuali dengan haknya. Nah, salah satu haknya orang itu dibunuh, dieksekusi adalah kalau dia apa? Kafir, murtad. Nah, kalau dia murtad. Kita lanjutkan setelah adzan, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Kata beliau, fa idzan man adharal kufra fa innahu yantaqilu an hadzal asli wa yusbihu kafiran wa yakfuru ba'da islami. Maka barang siapa yang sudah tampak kekufuran, maka dia berpindah. Yang awalnya dia muslim, maka menjadi kafir, dan dia kafir setelah sebelumnya dia beriman, setelah sebelumnya dia muslim. Kama qala subhanahu, seperti yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 66. Allah mengatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayatnya, nabinya kalian memperolok? Maka jangan kalian cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Wa qala, dalam surat At-Taubah juga ayat 73, Allah mengatakan wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kafir setelah keislaman mereka.
fayakfur ba'da islami fala yasihhu li ahadin an yuwassa' wa yubaligh fi hadithi Anas wa ja'alahu muttaridan hatta liman waqa'a fi mukaffirin wastahaqqa bihi takfir. Maka jangan menjadi orang yang berlebihan menyikapi hadis Anas bin Malik tadi. Terus pokoknya kalau dia itu sholat dengan sholat kita, menghadap kiblat kita, memakan sesembelihan kita, maka dia muslim bagaimanapun dia. Ada orang-orang kayak gitu. Jadi orang-orang yang ada yang menganggap orang kalau sudah Islam maka dia itu Islam terus. Nggak ada namanya pembatal keislaman. Nggak ada namanya orang itu murtad, mantan muslim, itu nggak ada. Orang kalau sudah Islam, betapapun perbuatan yang dia lakukan, dia muslim terus. Maka ini lebay. Ada namanya orang yang murtad, orang yang kufur, sebelumnya dia muslim, kemudian menjadi kafir. Karena tadi jatuh dalam pembatal-pembatal keislaman. Fa inna hadza mukhalifun lil kitabi was sunnati wal ijma'. Maka ucapan yang mengatakan bahwa orang itu kalau sudah muslim maka dia muslim, bagaimanapun dia, tidak ada namanya vonis kafir kepada seseorang, maka ini menyelisihi Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Walifahmi sahabat radhiyallahu anhu wassalaf, dan juga menyelisihi pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu dan juga pemahaman para salaf. Tadi dalilnya surat At-Taubah ayat 73 dan 66. Dari Al-Quran. Sedangkan dari sunnah, faqad thabata fil Bukhari min hadithi Ibni Abbasin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man baddala dinahu faqatuluh. Barang siapa yang merubah agamanya alias murtad, maka bunuhlah dia. Ya, urusan bunuh-membunuh ini tetap kembali kepada pemimpin kaum muslimin. Amal ijma' fa innal ulama min ulama'il madzahibil arba'ah qad dzakaru fi babi hukmil murtad ar-riddah. Adapun para ulama-ulama telah ijma', terutama ulama mazhab, mereka membubuhkan dalam kitab-kitab fikih mereka hukum tentang hukum orang yang murtad. Antum baca kitab-kitab fikih ya, bukan kitab akidah. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih mazhab sendiri ada bab tentang ar-riddah, kemurtadan. Ya, bagaimana hukum terhadap orang yang murtad? Berarti kan ada orang yang keluar dari Islam itu. Ada. Kok bisa dikatakan orang itu kalau sudah Islam maka lawasi Islam terus? Apa gunanya? Kita ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa anna ar-rajula yakfur ba'da islami. Wa ala hadha i'tamada Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab fi anna ar-rajula yakfur ba'da islamihi wa anna ala hadha ahlul ilmi. Ya, maka ada orang yang kafir setelah keislaman, dan inilah yang dipegang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tapi ini kita masih belum membahas tentang vonis kafir ya. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang vonis kafir. Intinya kita pertengahan. Kita tidak seperti orang-orang Murji'ah yang sekarang banyak di kalangan orang-orang liberal, bahwa bagaimanapun perbuatan seseorang itu tidak menjadikannya kafir keluar dari Islam. Mau dia memperolok Allah, menghina Islam, menginjak-injak mushaf, ya, betapapun dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak membatalkan keislamannya. Sebaliknya, yaitu orang-orang Khawarij, ghulu, di mana mereka mengkafirkan tanpa ada rinciannya. Ya, mereka main mengkafirkan tanpa memperinci. Ya, orang-orang yang layak dikafirkan dan tidak layak dikafirkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mungkin pertemuan depan kita akan bahas tentang vonis kafir. Baik vonis kafir secara umum atau vonis kafir kepada individu-individu. Itu perlu dibedakan karena kita ini dituduh suka mengkafirkan. Nah, ini tadi kita sampaikan bahwa ahlu sunnah bahkan menganggap ahli bid'ah sebagai muslim. Kok bisa di luar sana kita dituduh tukang ngafirin orang? Alhamdulillah.
Tapi kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, tafadhol. Ya. Ya, vonis kafir ini belum ini saja nih materi pertemuan depan ini. Ya. Maka secara umum memvonis kafir kepada individu itu memang ada yang nampak boleh dilakukan oleh setiap orang dan ada juga yang membutuhkan ketetapan dari hakim. Karena urusan memvonis kafir terhadap individu ini rentetannya banyak. Kalau dia sudah divonis kafir, maka berarti tadi terputus dia dengan istrinya. Ya, kemudian tentang masalah waris tadi ada banyak rentetan-rentetannya. Maka ini kembalinya kepada siapa? Kepada hakim. Ya, nanti dia ini yustatab dimintai pertaubatan oleh hakim. Ya, fa in taba wa illa qutil, kalau dia bertobat maka selesai, kalau tidak hakim yang mengeksekusinya. Ya, adapun vonis kafir terhadap individu yang masih bisa dilakukan oleh selain hakim, yaitu memang vonis kafir yang tidak ada ihtimal, kekafiran yang tidak ada ihtimal. Seperti seorang misalnya mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada kemungkinan kecuali memang itu berangkat dari kekufuran yang ada di dalam dirinya. Ngerti ya? Berarti memang dari kekufuran yang ada di dalam dirinya. Kalau dia mengatakan bahwasanya kami hanya bersenda gurau, kami hanya main-main, maka bawakan ayat tadi, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Nah, adapun kekufuran-kekufuran lain seperti dia jatuh dalam kesyirikan, ya, maka ini perlu rincian lebih dalam. Apakah dia ini yu'alam, apakah dia ini sudah mengetahui atau tidak, ya, atau dia ini melakukan pembatal keislaman seperti muawanatul kufar, seperti membantu orang kafir. Membantu orang kafir ya dalam memerangi kaum muslimin, orang kafir yang berperang dengan kaum muslimin, ini kekufuran, tapi ada rinciannya. Kalau dia membantunya itu karena sebab urusan-urusan duniawi, ya dikafirkan. Tapi kalau dia membantunya itu karena memang kecintaannya kepada orang kafir dan kebenciannya kepada kaum muslimin, ini yang dikafirkan. Apa dalilnya? Siapa seorang sahabat yang tidak dikafirkan padahal jelas-jelas ketangkap basah membantu orang kafir? Hah? Ibnu Abi Bakar. Siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, jelas-jelas dia membantu orang musyrikin dengan membocorkan rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyerang kota Mekah. Ini jelas-jelas membantu dalam kondisi perang. Tapi ternyata diperinci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membantu bukan karena urusan kecintaannya, keridoannya kepada agama kekafiran, tidak. Tapi karena urusan dunia. Di mana dia punya keluarga, dia ingin punya jasa kepada orang musyrikin supaya keluarganya di sana dilindungi. Maka nggak dikafirkan sama Nabi, tapi tetap keliru, tetap salah. Tapi itu bukan kekufuran. Tuh dirinci. Kalau Khawarij, dikafirkan sudah itu. Ya langsung dimutlak sudah, nggak ada ampun sudah. Nah, maka ada tadi kata para ulama, kekufuran yang masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan-kemungkinannya, tapi ada kekufuran yang sudah nampak tidak mungkin ada kemungkinan-kemungkinan kecuali sudah pasti itu berangkat dari kekufuran yang ada dalam hatinya. Di antaranya istihza. Ya, istihza ini kekufuran yang tidak ada kemungkinan. Itu sudah berangkat dari kekufuran yang ada di dalam hatinya. Mungkin ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.